Anton sebagai juga moderator, bahwa malam ini yang akan kita bahas berkaitan dengan apakah kematian merupakan sebuah akhir atau bukan sebagai akhir. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kalau kita berbicara tentang kehidupan, tentunya kita semua tahu bahwa setiap kali ada kelahiran, pasti akan berakhir dengan kematian. Kematian bukan sesuatu yang menjadi misterius, karena semua orang tahu bahwa suatu saat, cepat atau lambat, pasti akan mengalami kematian. Tetapi yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, yang menjadi sebuah hal yang masih misteri adalah, apakah setelah kematian semuanya berakhir? Ataukah setelah kematian terjadi masih ada kelanjutan sebuah kehidupan? Itu yang menjadi pertanyaan, yang masih menjadi sesuatu yang misteri bagi hampir semua orang. Kematian sesuatu yang pasti, yang kita semua orang sudah tahu ada kematian. Tetapi apa yang terjadi setelah kematian, itu yang masih terus menjadi pertanyaan. Apakah ada kelanjutan ataukah setelah kematian terjadi semuanya berhenti? Dan pertanyaan tentang apa yang akan terjadi setelah kematian terjadi itu telah dipertanyakan sepanjang sejarah kehidupan manusia. Tidak hanya dalam kehidupan masyarakat Buddhis, tidak hanya di dalam agama-agama yang ada di India, bahkan dalam agama-agama lain di daerah Yunani ataupun di China, semua agama berbicara tentang apa yang terjadi setelah kematian. Dan tidak hanya di dalam agama-agama besar, bahkan di dalam kepercayaan-kepercayaan primitif sekalipun, mereka masih berpikir, masih menanyakan, apa yang terjadi setelah kematian? Sehingga kalau kita perhatikan, dalam hal ini ada dua tradisi besar. Kalau kita kelompokkan, ada orang-orang yang percaya bahwa setelah kematian semuanya berhenti, tidak ada kelahiran kembali. Tetapi ada juga orang-orang yang percaya bahwa setelah kematian masih ada kelanjutan di kehidupan mendatang. Dan itu tidak hanya dua pandangan ini terjadi pada zaman sekarang, pada zaman modern sekarang ini, tetapi juga bahkan pada zaman Sang Buddha di India. Ada dua tradisi besar. Yang pertama adalah Ucedawada, yang kedua adalah Sasatawada. Mereka yang termasuk mempercayai atau memiliki pandangan yang disebut Ucedawada, mereka percaya bahwa setelah kematian terjadi semuanya berhenti. Uceda artinya terpotong. Mereka beranggapan bahwa dalam manusia terdiri dari dua hal, yaitu jiwa dan raga. Jiwa adalah roh, raga adalah jasmani. Mereka berpikir, mereka berpandangan bahwa setelah kematian terjadi, jiwa atau roh juga ikut hancur. Mereka menganggap bahwa jasmani atau raga itu sama dengan jiwa. Maka begitu jasmani hancur, jiwa juga ikut hancur. Karena jiwa ikut hancur, maka tidak ada kelahiran kembali. Mereka mempunyai satu perumpamaan. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian pernah melihat seseorang yang mengunyah daun sirih yang dicampur dengan semacam tanah liat, kapur yang warnanya putih. Nah, ketika daun sirih ini dicampur dengan yaitu kapur tadi dikunyah, maka akan memunculkan warna merah. Warna merah ini muncul karena daun sirih.
yang dicampur dengan bumbu lainnya. Nah, daun sirih dan bumbu lainnya ini mereka anggap seperti apa? Jasmani. Sedangkan warna merah itu seperti jiwa atau roh. Artinya jiwa ini muncul karena jasmani. Maka begitu jasmani itu hancur, maka jiwa juga ikut hancur. Karena jiwa ini hancur, maka tidak ada kelahiran kembali. Karena tidak ada kelahiran kembali, maka tidak ada hukum karma. Semua perbuatan yang dilakukan pada kehidupan sekarang tidak akan memberikan buah. Karena tidak ada kelahiran kembali. Ini adalah kelompok pertama. Mungkin zaman sekarang juga ada. Walaupun kita itu beragama, kadang-kadang ada juga beberapa orang yang kemudian berpikir bahwa hidup itu hanya sekali. Kita tidak tahu apa yang terjadi setelah kematian. Maka gunakan hidup ini untuk apa? Bersenang-senang. Untuk bagaimana menyenangkan diri sebanyak mungkin, semaksimal mungkin. Karena hidup hanya sekali. Kecenderungan demikian juga zaman sekarang juga masih terjadi, masih ada pada beberapa orang. Sementara kelompok yang kedua adalah Sasatawada. Mereka punya pandangan bahwa setelah kematian akan ada kelanjutan, akan ada kelahiran kembali. Mereka berpikir bahwa jasmani dan juga jiwa dan raga, roh dan jasmani merupakan dua komponen atau dua hal yang berbeda. Karena jasmani dan jiwa atau jasmani dan roh ini dua hal yang berbeda, maka begitu jasmani hancur, begitu kematian terjadi, rohnya, jiwanya masih berlanjut ke kehidupan mendatang. Maka mereka berpikir ada kelahiran kembali. Karena jiwa ini masih berlanjut dari satu kehidupan ke kehidupan lainnya. Nah, lantas bagaimana pandangan agama Buddha berkaitan dengan apakah setelah kematian semuanya berhenti atau akan ada kelanjutan dalam kehidupan mendatang? Apakah Sang Buddha termasuk pertapa atau guru agama, guru spiritual yang ikut pandangan Ucetawada atau yang ikut pandangan Sasatawada? Nah, kalau kita perhatikan dalam khutbah-khutbah Sang Buddha tidak ikut dalam dua pandangan ini. Sang Buddha menolak pandangan Ucetawada. Beliau menolak bahwasanya setelah kematian semuanya berhenti. Sang Buddha menunjukkan kepada kita bahwa setelah kematian akan ada kelanjutan. Selama sebab-sebabnya masih ada, kondisi-kondisi yang menyebabkan kelanjutan, kelahiran kembali masih ada, maka kelahiran kembali akan terjadi. Setelah kematian akan ada kelanjutan kehidupan orang tersebut. Jadi Ucetawada ini ditolak oleh Sang Buddha. Tetapi walaupun Sang Buddha percaya atau katakan menganggap bahwa ada kelahiran kembali setelah kematian, bukan berarti Sang Buddha kemudian juga menerima pandangan dari Sasatawada. Pandangan bahwa antara jiwa dan raga itu berbeda, sehingga ketika raganya mati, raganya meninggal, jiwanya masih berlanjut dalam kehidupan mendatang. Sang Buddha menerima ada kelahiran kembali, tetapi menolak pandangan bahwa ada roh, bahwa ada jiwa, bahwa ada entitas yang mengembara dari satu kelahiran ke kelahiran lainnya. Kelahiran kembalinya diterima, tetapi roh yang mengembara dari satu kehidupan lain yang oleh kaum Sasatawada diajarkan, itu ditolak oleh Sang Buddha. Sang Buddha menolak keberadaan roh. Nah, lantas bagaimana
untuk menunjukkan bahwa kalau memang tidak ada roh, tidak ada jiwa, tidak ada entitas yang mengembara dari satu kehidupan ke kehidupan lainnya, bagaimana seseorang bisa menerima keberadaan bahwa ada kelahiran kembali setelah kematian? Pertama, harus kita ingat bahwa Sang Buddha melihat kehidupan itu tidak hanya sekali, melihat bahwa setelah kematian masih ada kelanjutan dalam kehidupan mendatang. Itu diketahui oleh beliau, diketahui oleh Sang Buddha dengan apa? Dengan dibacaku, dengan abinya, dengan pengetahuan yang tinggi, dengan pengetahuan mata dewa beliau. Beliau melihat bahwasanya makhluk-makhluk ini lahir mati, lahir mati, lahir mati sesuai dengan karmanya. Beliau melihat bukan dengan cara lain, bukan dengan logika, bukan dengan rasio, tetapi melihat dengan extrasensory perception, persepsi yang melampaui kemampuan manusia biasa, dengan dibacaku, dengan pengetahuan tinggi, dengan mata dewa. Dan beliau juga melihat mengapa walaupun ada kelahiran kembali, walaupun ada setelah kematian orang dilahirkan kembali, ada alam-alam lain setelah kematian, tetapi tidak ada jiwa, tidak ada roh di dalamnya. Nah, belum melihat dari sisi Padijjasamuppada, dari sisi dua dasa angga Padijjasamuppada, yaitu sebab musabab yang saling bergantungan. Belum melihat bahwasanya ada kondisi-kondisi, ada sebab-sebab, ada fenomena-fenomena yang menyebabkan seseorang dilahirkan setelah kematian. Tetapi di dalam setiap fenomena tersebut, di dalam setiap kondisi tersebut yang saling menyokong, saling bergantungan, tidak ditemukan keberadaan roh, tidak ditemukan keberadaan inti entitas. Nah, dalam dua dasa angga Padijjasamuppada, Sang Buddha mengatakan avijja pacaya sangkara. Dengan adanya ketidaktahuan sebagai kondisi, maka muncul sangkara, berbagai macam perbuatan. Dengan adanya sangkara, perbuatan, apakah baik, buruk, perbuatan yang diperoleh dengan mencapik jhana, seseorang kemudian, atau katakan dengan adanya perbuatan, maka muncul vinyana, kesadaran. Dengan adanya kesadaran, maka muncul nama dan rupa, batin dan jasmani. Dengan adanya nama dan rupa, batin dan jasmani sebagai kondisi, maka muncul salayatana, 6 landasan indera. Dengan adanya 6 landasan indera, maka muncul itu phasa, kontak. Dengan adanya kontak sebagai kondisi, muncul perasaan. Dengan adanya perasaan, maka muncul tanha, nafsu keinginan. Dengan adanya nafsu keinginan, muncul upadana, kemelekatan. Dengan adanya kemelekatan, muncul bhava, kemenjadian. Nah, dengan adanya bhava, muncullah kelahiran. Dengan adanya kelahiran tentu ada jara, marana, soka, paridewa, dukkha, domanassa, upayasa. Ada ketuaan, ada kematian, kesedihan, ratap tangis, dan sebagainya. Nah, kelahiran di sini, di alam selanjutnya terjadi karena berbagai macam faktor. Ada avijja, ada sangkara, vijnana, nama rupa, salayatana, phasa, dan seterusnya, maka memunculkan sebuah kelahiran, sebuah keberlanjutan. Tetapi dalam keberlanjutan di sini, di dalamnya tidak ditemukan adanya jiwa. Jiwa tidak ditemukan di dalam avijja, tidak ditemukan di dalam sangkara, tidak ditemukan dalam vinyana, tidak ditemukan dalam nama rupa, tidak ditemukan dalam salayatana, tidak ditemukan di dalam faktor-faktor lainnya. Yang terjadi hanyalah ada kondisi-kondisi yang mereka saling menyokong, saling membantu, yang memunculkan sebuah keberlanjutan. Dalam keberlanjutan ini termasuk di dalamnya ada kelahiran setelah kematian.
Nah, sehingga di sini walaupun Sang Buddha memberitahukan bahwa ada kelahiran setelah kematian, tetapi di dalamnya tidak ditemukan keberadaan jiwa atau roh atau entitas. Yang ada hanya sekedar fenomena-fenomena yang saling bergantung, saling menyokong, sehingga memunculkan sebuah keberlanjutan. Di dalamnya ada kelahiran setelah kematian. Lantas Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, pertanyaan selanjutnya adalah apa yang terjadi setelah kematian, di mana seseorang dilahirkan kembali. Nah, dalam hal ini Sang Buddha memberitahukan kepada kita bahwasanya kelahiran setelah kematian itu dipengaruhi oleh perbuatan masing-masing. Yadi sang wapati bijang, tadi sang labahati palang. Kalianak kari cak kalianang, papak kari cak papakang. Seperti halnya benih yang ditabur, demikian pula buah yang akan dipetik. Membuat kebajikan akan mendapatkan kebahagiaan, membuat kejahatan akan memperoleh penderitaan. Jadi konsepnya adalah perbuatan-perbuatan yang saat ini sekarang kita lakukan, kalau itu baik, maka memungkinkan seseorang terlahir dalam kehidupan mendatang kelahiran yang baik. Tapi kalau perbuatan-perbuatan yang sekarang kita lakukan adalah perbuatan yang buruk, yang tidak bermanfaat, yang merugikan, maka ada kemungkinan kehidupan mendatang, kelahiran yang akan dialami oleh seseorang adalah penderitaan. Sesuai dengan konsep yaitu benih yang ditabur. Nah, sehingga di dalam khutbah lain seperti misalnya kalau Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian membaca dalam Cula Kama Vibhanga Sutta, nah di sana disebutkan orang-orang yang suka pada kehidupan sekarang misalnya suka membunuh atau suka melukai makhluk lain, maka dikatakan ketika kematian terjadi ada kemungkinan orang tersebut akan dilahirkan di alam neraka, di alam penderitaan. Dan kalaupun dilahirkan kembali ke alam manusia, akan terlahir dengan berbagai macam penyakit atau dengan umur yang pendek. Tetapi bedanya adalah ketika orang menghindari pembunuhan, bahkan dia itu suka menolong makhluk lain, memberikan kehidupan bagi makhluk lain, maka setelah kematian terjadi, ada kemungkinan ia dilahirkan di alam surga, alam kebahagiaan. Dan kalau kembali terlahir sebagai manusia, akan terlahir dengan umur yang panjang, dengan fisik yang tidak berpenyakitan. Dan kemudian orang-orang yang suka berdana dikatakan setelah kematian bisa terlahir di alam surga. Atau kalau terlahir lagi sebagai manusia, dia terlahir dengan kondisi atau dilahirkan di keluarga yang kaya, memperoleh kekayaan. Tapi bedanya orang yang dalam kehidupannya itu pelit, kikir, tidak suka berdana, hanya menyimpan tapi tidak mau memberi, setelah kematian terjadi akan dilahirkan di alam yang menderita, alam neraka. Tapi kalau kemudian dilahirkan kembali ke alam manusia, ada kemungkinan dia terlahir dengan kondisi yang yaitu tidak berada atau kondisi kemiskinan. Nah, dalam khotbah yang sama juga dikatakan, kalau dalam kehidupan sekarang orang itu suka marah-marah, sedikit disinggung kemarahan muncul, maka ketika meninggal dunia bisa juga dilahirkan di alam neraka, atau kalau terlahir lagi di alam manusia, dia terlahir dengan kondisi fisik atau kondisi wajah yang tidak enak dipandang. Sebaliknya kalau orang itu suka mengembangkan cinta kasih, tidak suka marah-marah, ketika meninggal dilahirkan di alam yang bahagia, alam surga, atau kalau kembali sebagai manusia dengan memiliki wajah yang rupawan.
Nah, di sini bagaimana seseorang setelah kematian terlahir di mana itu tergantung pada perbuatan-perbuatan yang saat ini dilakukan. Tetapi tentu perbuatan-perbuatan tersebut tidak hanya saat ini, tetapi perbuatan-perbuatan yang lampau yang pernah dilakukan itu juga mempengaruhi kemana seseorang akan dilahirkan. Tidak hanya saat ini saja, karena dalam konsep hukum karma ada perbuatan-perbuatan yang memang langsung berbuah di saat ini, maka disebut tidak dhamma vidania. Ada juga perbuatan-perbuatan yang akan muncul, akan berbuah persis setelah kematian, samparayika vidania. Jadi kita melakukan perbuatan sekarang, setelah kematian baru kemudian kita akan merasakan buahnya. Jadi yang kadang-kadang kita sekarang berbuat banyak kebajikan, maka setelah kematian kita terlahir di dalam surga. Atau sebaliknya, kita sekarang banyak berbuat kejahatan, setelah kematian terlahir di alam menderita. Langsung berbuah di alam setelah alam sekarang, setelah kehidupan sekarang. Tetapi juga ada perbuatan-perbuatan yang ternyata berbuah tidak hanya dalam kehidupan mendatang, tapi bisa dalam kehidupan mendatang selanjutnya. Jadi tidak hanya dalam kehidupan yang mendatang setelah ini, tetapi juga dalam kehidupan selanjutnya. Bisa juga terjadi. Maka bisa juga apa yang sekarang kita alami sekarang ini, itu bukan berarti kita mendapatkan, sedang merasakan buah dari yang kehidupan yang baru kita, ya sebelum kita di sini ini. Tetapi mungkin buah perbuatan yang lampau yang sekarang kita baru mengalami. Nah, sehingga terkadang apa yang kita lakukan sekarang ini itu juga belum tentu berbuah setelah kematian, tapi akan berbuah setelah, yaitu kehidupan selanjutnya. Maka ada kalanya juga di dalam khutbah lain Sang Buddha mengatakan begini, ada beberapa brahmana dan pertapa yang mereka itu melihat, mereka itu punya kemampuan dibacaku, mata dewa. Tetapi mata dewa mereka itu belum sempurna. Sehingga mereka melihat begini, ada orang-orang yang selama hidupnya ini banyak melakukan kebajikan. Tetapi ternyata setelah dia meninggal, dia terlahir di alam menderita. Nah, kemudian Brahman ini, pertapa ini berpikir, oh berarti hukum karma ini tidak ada. Buktinya apa? Ini ada orang selama hidupnya itu banyak berbuat kebajikan, tetapi setelah kematian ternyata terlahir di alam menderita. Dan juga sebaliknya, ada orang-orang yang selama hidupnya berbuat kejahatan, tetapi setelah kematian ternyata dia terlahir di alam bahagia. Maka para pertapa Brahmana ini yang menggunakan diba cakung yang belum sempurna beranggapan bahwa hukum karma itu tidak ada. Nah, tetapi kemudian Sang Buddha memberikan penjelasan lebih lanjut bahwasanya mengapa ada orang-orang yang walaupun sudah banyak berbuat kebajikan setelah kematian ternyata terlahir di alam menderita. Karena ternyata pada saat ajal tiba, pikiran terakhir orang tersebut berisi atau disertai dengan pikiran-pikiran yang buruk. Sehingga ketika kematian terjadi, dia terlahir di alam menderita. Sebaliknya ada juga orang selama hidupnya itu banyak berbuat kebajikan, tetapi setelah kematian terjadi, dia terlahir di alam bahagia. Ternyata pada saat ajal tiba, dikatakan dia berpikiran positif. Maka begitu meninggal terlahir di alam bahagia. Walaupun selama hidupnya ini banyak berbuat kejahatan. Nah, tetapi Sang Buddha melanjutkan, walaupun demikian, bukan berarti perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh orang tersebut tidak berbuah. Perbuatan baik yang dilakukan oleh orang tersebut akan berbuah di kehidupan selanjutnya. Jadi tidak langsung berbuah dalam kehidupan setelah kematian, tapi di kehidupan selanjutnya. Dan demikian pula,
perbuatan jahat yang orang sudah melakukan selama hidupnya, walaupun dalam kehidupan selanjutnya yang setelah kematian belum berbuah, tapi dalam kehidupan selanjutnya lagi itu masih akan berbuah. Maka apa yang kita lakukan sekarang itu juga belum tentu akan memberikan buah langsung dalam kehidupan setelah kematian. Tetapi intinya di sini adalah setelah kematian terjadi ada kehidupan mendatang, yang kehidupan mendatang itu sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Baik perbuatan sekarang ataupun perbuatan-perbuatan dalam kehidupan yang lampau. Yang ini akan mempengaruhi kemana kita akan dilahirkan. Nah, sehingga dalam ajaran Buddha itu ada yaitu 31 alam kehidupan. Jadi ada alam rendah, ada alam yang disebut kama wacara, kemudian rupa wacara, ada alam arupa wacara. Jadi di dalam alam rupa wacara itu adalah alam-alam dari alam neraka sampai alam surga, paranimita wasawati. Itu namanya alam kama wacara. Nah, dalam alam kama wacara ini ada alam-alam yang isinya adalah penderitaan, terutama adalah 4 alam rendah, yaitu alam neraka, alam binatang, alam peta, dan alam asura. Sementara ada alam-alam yang isinya kebahagiaan, alam sugati. Nah, alam sugati ini termasuk manusia. Dari alam manusia, Catu Marajika, Tawakingsa, Tusita, Yamaka, seterusnya sampai paranimita wasawati. Nah, semakin tinggi alamnya, semakin kebahagiaan juga akan diperoleh. Nah, biasanya alam-alam yang lebih tinggi ini jangka waktu mereka hidup di sana itu akan semakin lama. Termasuk alam manusia juga memiliki jangka waktu yang sebenarnya tidak terbatas. Tidak terbatas artinya bisa pendek, tapi juga bisa lama. Dan alam manusia juga termasuk bagian dari alam sugati. Sugati artinya adalah destinasi yang baik. Tetapi bukan alam dewa. Jadi ada 2 alam. Alam sugati termasuk manusia, tetapi alam-alam seperti Catu Marajika dan seterusnya itu disebut dewa loka atau alam dewa. Nah, kemudian ada alam-alam juga yang diperoleh ketika seseorang mencapai pencapaian jhana. Yang mana seseorang ketika mencapai jhana terlahir sesuai dengan pencapaiannya. Jadi ada beberapa alam yang dicapai melalui jhana pertama, ada beberapa alam dicapai melalui jhana kedua, termasuk satu alam terkenal yang biasa disebutkan dalam kitab suci, alam Abbasara, yaitu alam jhana kedua. Ada juga alam jhana rupa wacara yang diperoleh dengan jhana ketiga. Dan ada juga beberapa alam rupa wacara yang diperoleh dengan jhana keempat. Termasuk ada alam-alam yang disebut sebagai sudawasa. Di antara 31 alam kehidupan ini, kita semua pernah, kalau Sang Buddha mengatakan, kita semua pernah terlahir di sana. Kecuali, ada kecualinya, kecuali adalah kelahiran di alam sudawasa. Itu termasuk alam yang diperoleh dengan pencapaian jhana keempat. Tetapi alam sudawasa ini adalah alam yang khusus diperoleh oleh mereka yang telah mencapai kesucian anagami.